Saudara-saudara, kita sampai di hari terakhir tahun 2013. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, ada banyak hal berubah. Beberapa tahun yang lalu kita dipanggil Adi, terus jadi kakak, tiba-tiba jadi tanta, tiba-tiba jadi om, tiba-tiba jadi bayi, tiba-tiba almarhum. Kira-kira begitu. Tidak bisa tetap, ada yang berubah. Tidak bisa selamanya kita dipanggil Aci dan terus sampai selama-lamanya Aci. Nanti saat jadi Po. Setuju atau tidak setuju, mau marah atau tidak marah, tetap jadi. Orang tua dulu bilang kepada kami begini, Popo dulu bilang begini, kalau ketika lihat orang rambut merah, orang bilang begini, itu pasti kurang makan sayur. Itu dulu orang tua dulu bilang begitu. Tapi sekarang tidak lagi begitu. Sudah berubah. Bukan karena kurang makan sayur, memang karena perjalanannya sampai harus berubah. Dulu tidak pernah kenal istilah-istilah, tapi sampai sekarang kita kenal banyak sekali istilah. Apalagi istilah-istilah sekarang luar biasa. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada istilah kembo. Bukan kembo biasa, kembo beracun. Kenapa harus beracun? Harus misalnya kalau kembo harus kembo bergizi. Tapi mereka lebih suka yang beracun, luar biasa, tidak apa-apa. Beberapa waktu lalu dia sudah jadi babatu. Bukan saja babatu biasa, babatu mangan lagi. Wah, banyak sekali yang berubah. Suka atau tidak suka. Tapi kita sampai pada satu prinsip yang sama, yaitu bahwa kalau kita masih sampai di hari ini kita bersama-sama, itu karena Tuhan menyertai kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Benar sekali itu kalimat. Kalau malam hari ini kita jalan keliling gereja, tema ini paling jadi sentral. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Tapi pertanyaannya, Ebenezer mana yang kita maksudkan? Kalau kita baca pertama Samuel pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, di situ disebutkan 3 Ebenezer yang beda-beda. Jadi kita ada di Ebenezer yang mana? Yang pertama pasal 4 itu mengatakan Ebenezer itu adalah tempat di mana bangsa Israel berperang melawan Filistin, dan di situ mereka kalah. 4.000 orang bangsa Israel mati waktu itu di Ebenezer, yang katanya sampai di sini Tuhan menolong. Kenapa mereka kalah dan 4.000 orang mati? Karena mereka terlalu mengandalkan dirinya. Karena penyertaan Tuhan begitu besar di dalam hidup mereka, begitu sombongnya mereka, akhirnya begitu mengandalkan dirinya, kalah. 4.000 orang mati waktu itu. Pasal 5, Ebenezer juga disebutkan. Tapi Ebenezer waktu itu ketika mereka kalah perang, mereka pulang pikir mungkin karena mereka perang tidak bawa tabut perjanjian, maka mereka ambil tabut perjanjian, pergi lagi perang. Lebih parah lagi, mereka kalah lebih dahsyat, kurang lebih 30.000 orang mati. Bahkan tabut perjanjian dirampas. Tabut perjanjian itu bukan saja sakral, tapi dianggap benar-benar Tuhan hadir di situ. Dan kalau sampai bangsa Israel kalah, tabut perjanjian dirampas, Filistin ingin mengatakan inilah kekalahan Allah. Ebenezer juga di tempat itu. Nanti di pertama Samuel pasal 7 ayat 12 baru dia menegaskan sesuatu, bahwa ketika Filistin kembali datang menyerang, mereka sadar betul bahwa tidak mungkin akan mengandalkan diri mereka lagi. Mereka sadar benar bahwa tidak ada kekuatan lain yang lebih kuat dari kekuatan Allah. Maka hari itu mereka bilang kepada Samuel, berserulah kepada Tuhan Allah, berserulah kepada Tuhan Allah. Dan disitulah Filistin mengalami sebuah kekalahan yang benar-benar fatal bagi mereka. Kekalahan itulah yang kemudian Samuel ambil batu satu, taruh di situ dan katakan, inilah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Ini yang luar biasa. Kita sebut Ebenezer memang. Sampai di 31 Desember 2013 kita sebut Ebenezer, betul. Tapi Ebenezer yang mana? Ebenezer yang pukul dada,
yang merasa begitu sombongnya dan sampai di 31 Desember. Atau Ebenezer yang hanya puas dengan simbol yang dibawa. Tabut bait Allah, tabut yang dibawa. Apakah itu yang menjadi Ebenezer kita maksudkan? Atau yang benar-benar menyatakan sebuah prasasti, inilah batu pertanda di mana benar-benar sampai di sini Tuhan menolong. Ini yang luar biasa. Kita renungkan saja. Kita ada di Ebenezer yang mana? Kita sampai di tanggal 31 Desember 2013, penghujung tahun ini. Pertanyaan yang paling serius adalah, apakah saudara sungguh-sungguh merasa nyaman? Apakah saudara aman dalam perjalanan sampai dengan 31 Desember 2013? Apakah aman? Sabar dulu. Aman mana yang kita maksudkan? Apakah ada rasa aman dalam hatimu sampai dengan sekarang? Sabar, jangan cepat-cepat. Kenapa? Tadi malam saya coba buka-buka kamus untuk mau mengerti apa arti kata rasa aman. Dan dia menjelaskan beberapa hal. Dia bilang begini, rasa aman itu adalah suatu keadaan di mana telah terpenuhinya kebutuhan mendasar manusia yang dia bagi soal ketentraman, kelegaan, penampilan, tapi tidak sampai di situ, lebih sedikit. Ada sesuatu yang tidak bisa dibatasi hanya oleh hal-hal yang fisik sekali. Tapi dia bilang, rasa aman itu, dia lebih mencakup hal-hal yang lebih jauh dari masalah dan rasa sakit. Masalah dan rasa sakit. Bukan saja soal fisik, tapi soal sebuah sensasi tubuh yang lebih jauh dari sekedar hal-hal yang dibatasi. Tidak. Kalau begitu, rupa-rupanya rasa aman itu bukan soal enak-enak. Rasa aman itu bukan soal apa yang kita miliki sepanjang tahun 2013. Rasa aman itu bukan soal berapa banyak yang kita capai di tahun 2013. Tapi ini rasa aman sudah menyangkut sesuatu yang terisi di dalam hidup kita jauh lebih besar dari sesuatu yang kita pegang. Lalu, amankah saya dan saudara? Apakah kita aman? Beberapa orang sulit memberi jawab. Kenapa? Karena untuk tahu kita aman atau tidak, yang paling pertama adalah saya dan saudara harus berani cari tahu dulu di dalam hati kita apa yang sesungguhnya membuat kita tidak aman. Ada banyak orang merasa tidak aman. Tapi kalau kita tanya dia kenapa tidak aman, dia juga tidak tahu. Kenapa? Karena memang dia tidak cari tahu. Siapa yang rasa tidak aman harus berani cari tahu apa yang buat dia tidak aman. Sebab kalau kita tanya, lu sudah aman kok? Iya sudah aman. Apa yang buat sudah aman? Tahu, pokoknya sudah aman sah. Itu agak rusak itu. Harusnya dia pastikan. Lalu bagaimana? Pak, saya sudah tahu kenapa, apa yang buat saya tidak aman. Apa? Setelah benar-benar tahu, yang kedua, harus berani jujur. Harus berani jujur. Ya minimal jujur bagi diri sendiri. Kenapa? Banyak orang tidak berani jujur. Kadang-kadang dia punya rasa aman, terganggu, dia tidak aman karena cinta, tapi tidak berani jujur bahwa dia tidak aman karena cinta. Ini sonde salah. Begitu. Jujur. Kadang-kadang kita tidak aman karena kita merasa target kita tidak terpenuhi tahun ini. Tapi kalau kita tanya, saya aman karena itu. Sonde, berani jujur dulu. Berani jujur. Sebab ketika saudara tidak jujur, ketika saya tidak jujur, kita tidak aman. Kita tidak aman. Kita akan melewati tahun ini dengan tidak aman. Dan kalau melewati tahun ini dengan tidak aman, akan ada banyak bahaya nanti ke depan. Kita akan lihat ini lebih jauh nanti. Jujur. Lalu setelah jujur apa yang perlu kita buat? Setelah itu cari dia pun akar masalah. Cari tahu apa yang buat kita tidak aman, jujur, dan cari tahu akar masalahnya di mana.
Kalau orang suka keluar malam, tidak suka tinggal di rumah, laki suka keluar malam, tidak suka tinggal di rumah, jangan marah dia punya tidak suka tinggal di rumah. Ada di akar masalah. Dan sampai di rumah itu hanya muka asam terus. Dan hanya kerja bakal lain dari pagi sampai malam. Ya dia tidak betah di rumah. Cari dia akar masalah. Apa yang buat dia tidak aman di rumah? Dia lebih aman di rumah tetangga dan seterusnya. Periksa baik-baik. Sebab apa? Saya ngomong di konsep-konsep dulu. Bahwa rasa aman itu harus dibangun di atas kasih Allah. Siapa hanya akan bisa merasakan aman kalau dia bangun itu benar di atas kasih Allah. Kalau tidak, dia terus tidak akan merasa aman. Dia hanya bisa merasa aman kalau kehendak Allah yang berdaulat di dalam sikap, dalam perkataan, dalam pikirannya. Aman. Dan yang ketiga, orang hanya bisa rasa aman kalau ada penyangkalan diri. Tanpa itu tidak bisa. Sekali lagi, tanpa itu tidak bisa. Hanya bisa kita punya rasa aman dalam tahun-tahun perjalanan ini kalau kita tunduk dalam otoritas Tuhan Allah. Karena itu saya ingin katakan kepada kita, kalau malam hari ini kita telah merenungkan sejumlah kesalahan kita, sejumlah hal yang nanti kalau sebentar kita buat dia pun prosesi untuk bakar buang itu kesalahan dong. Saya ingin katakan dua hal pertama ini. Bahwa tidak cukup orang menyesal, tidak cukup. Itu belum pas dengan Tuhan pun mau. Tidak cukup sampai menyesal. Kenapa? Karena pertobatan tidak sama dengan menyesal. Atau kalau kita balik, menyesal tidak sama dengan pertobatan. Beda. Seorang pendeta berkhotbah di sebuah penjara. Khotbah begitu luar biasa dan dia lihat semua diam, tapi seorang narapidana menangis sekali. Menangis, dia bilang pasti ada sesuatu. Habis khotbah, pendeta ini datang dekat kepada narapidana ini dan dia bilang, lu rasa tersentuh kok di khotbah tadi? Iya Bapak. Tersentuh di bagian mana? Pokoknya beta rasa sa Bapak. Tapi coba lu omong supaya kalau bisa beta doakan. Tidak Bapak, tidak apa. Beta menangis ini karena beta menyesal sekali. Menyesal kenapa? Beta menyesal karena kenapa beta harus kena tangkap Bapak. Menyesal juga toh. Menyesal. Tapi tidak sama dengan pertobatan. Kenapa kita tidak dapat rasa aman? Karena kita sampai di menyesal dan bukan bertobat. Yang Tuhan butuh pertobatan, bukan penyesalan. Penyesalan adalah kaki kiri yang dilangkahkan lebih dahulu. Dan pertobatan adalah bagian kedua yang harus disempurnakan. Kita merenungkan sebentar bahwa sampai di tanggal 31 Desember ada sejumlah hal yang kita buat. Menyesal, pakai menangis. Tapi kalau hanya menangis, kita seperti narapidana tadi. Kita menangis, aduh coba kalau keluar lebih cepat, mungkin song kena tangkap. Tidak bisa. Pertobatan lebih besar. Lebih jauh dari sebuah penyesalan. Lebih jauh dari sebuah penyesalan. Banyak orang menyesal, tapi belum bertobat. Itu yang membuat kita tidak aman. Kalau makin banyak orang tidak aman dalam sebuah komunitas, maka kita semua akan merasakan sebuah ketidaknyamanan bersama. Makin banyak orang tidak nyaman dalam satu rumah, tidak aman dalam satu rumah. Rumah itu benar nanti tidak aman seluruhnya. Kenapa? Kita merenungkan dan baru sampai kepada penyesalan dan bukan pertobatan. Bukan pertobatan. Lalu, yang kedua ini menarik. Lalu kalau kita sadar hal itu, saya dan saudaranya diminta punya sebuah kemurahan hati. Sebuah kemurahan hati. Itu cukup. Bagaimana kemurahan hati? Ada satu orang, dia miskin sekali. Dia berharap supaya dia bisa dapat bantuan sekiranya kalau dia bertemu seseorang. Dia ketemu seorang guru yang bijaksana. Terus dia bilang, Bapak Guru, saya yakin Bapak bisa membantu saya.
Tanpa banyak bicara, ini Bapak Guru angka ame berlian satu yang sangat mahal, kasih dia, lu jalan. So. Dia senang sekali dia jalan. Tapi dia jalan dan dia berpikir, bagaimana saya mengatakan 1-2 kalimat. Dan orang ini berani mengambil berlian yang sangat mahal dan berikan kepada saya. Bagaimana mungkin? Dia pulang kembali. Dia pulang kembali. Dia bilang kepada guru ini, guru, ambil kembali ini berlian. Ambil kembali. Lalu, tolong kasih tahu saya, apa yang buat saya omong 1-2 kalimat, Bapak langsung ambil berlian kok kasih. Tolong kasih tahu saya. Bagaimana Bapak bisa punya kemurahan yang besar? Kemurahan hati jauh lebih besar dari apapun yang kita terima. Kemurahan hati jauh lebih besar dari apapun yang kita jaga bertahun-tahun, apalagi itu hanya soal materi. Kemurahan hati jauh lebih besar dari segala sesuatu yang kita dapat dalam tahun 2013. Maka bertanyalah kepada Tuhan, bagaimana saya bisa punya kemurahan hati? Kemurahan hati itu yang menolong saya bisa menerima orang lain. Kemurahan hati itu yang membuat saya bisa mengampuni, bisa memaafkan, bisa menolong, bisa memberi dan seterusnya. Tanpa kemurahan hati tidak bisa. Tidak bisa. Saudara tahu, ketika saudara-saudara Yusuf datang sampai kepada Yusuf, mereka sedikit takut. Lalu mereka pakai legitimasi nama Yakub. Bapak mungkin sumati, dong bilang. Bapak sumati, jadi tolong kasih tahu saya Yusuf begini. Itu hari Bapak sebelum mati ada janji, ampuni lupa saudara-saudara. Sebenarnya Yakub tidak ngomong. Tapi mereka mau pakai legitimasi ini supaya mereka diampuni. Supaya mereka tidak dihukum. Tapi apa yang terjadi? Mari kita lihat dulu siapa Yakub. Sebelum lebih jauh nanti kita lihat Yusuf. Yakub itu penipu. Tapi saudara, hidup jadi penipu akan karena tipu. Siapa mau menipu, nanti karena tipu. Tidak percaya, renungkan setengah menit. Anda pernah menipu, pasti ditipu. Saudara-saudara, dia tipu Esau. Dia tipu. Tapi dia bebas. Tidak. Dia karena tipu dari dia paman, namanya Laban. Main api angus, main air basah. Siapa tipu karena tipu. Angkat tangan yang tukang tipu. Soalnya ada. Ya. Ya. Dia tipu Esau, dia kena tipu dari Laban. Tapi sebuah pergerakan terjadi. Dia sadar bahwa ternyata tipu ini soalnya baik. Dia belajar sesuatu di situ. Dia bawa dia pu istri dong keluar. Terus sampailah ke tempat di mana dia bergumul dengan Allah. Saudara tahu, dia bergumul begitu rupa sampai dia tidak mau melepaskan Tuhan sampai pagi. Sampai pagi. Dan kalau kita baca itu, Kejadian pasal 32 menarik sekali. Aku tidak akan melepaskanmu sampai fajar menyingsing. Dia bilang begitu. Sampai pagi tiba. Aku tidak akan melepaskan berkat ini. Lalu pagi itu, dia pun nama langsung berubah. Dia pun nama berubah. Dia bukan lagi nama Yakub. Pagi itu Kejadian pasal 32 bilang, dia punya nama sudah disebutkan Israel. Pejuang Allah. Dia pun tipu stop di tahun 2013. Masuk 2014 dia pun nama Israel. Tidak lagi penipu. Dia butuh sebuah kemurahan hati untuk membebaskan diri dari tukang tipu, menjadi seorang pejuang yang tulus. Ini yang luar biasa. Sekarang saya dan saudara tinggal pilih, mau jadi tukang tipu terus untuk masuk tahun 2014 atau berhenti dari seorang tukang tipu menjadi seorang pejuang Allah. Kita tinggal pilih. Mau jadi orang apa saja pilihan kita hari ini. Tapi ini sebuah kemurahan. Belajar bermurah hati untuk melepaskan yang tidak baik itu. Dan menjadi sebuah pribadi yang baik sekali. Dalam kata lain ingin saya katakan, bahwa Yakub hari itu
Tunduk benar-benar kepada Allah untuk menikmati fajar baru yang menyingsing itu dalam sebuah ketaatan terhadap Tuhan Allah. Tunduk. Kita sekarang sebentar pulang ini banyak yang mete sampai pagi. Tapi kita tidak tahu jelas dia tunduk kepada siapa. Apa dia tunduk kepada Tuhan Allah atau dia tunduk kepada botol. Kita tidak tahu. Sampai belum fajar pagi dia sudah tidur. Dia tertunduk betul-betul. Tapi tidak tahu dia tertunduk apa. Saya juga tidak tahu. Tapi kita butuh itu. Kita butuh sesuatu yang luar biasa itu. Baik. Kita lihat Yusuf sudah. Pembacaan tadi mengatakan. Yusuf begitu luar biasa. Punya kemurahan hati sekali. Dan kemudian dia mengalami itu kenyataan yang begitu damai sekali. Mengampuni dengan damai. Memaafkan dengan damai. Memanggil mereka dan menolong mereka dengan damai. Lalu Yusuf itu siapa? Latar belakangnya jelas sekali. Yusuf itu datang dari sebuah keluarga yang sebenarnya tidak punya rasa aman. Dia bersama-sama dengan ibu kakak-kakak dan kakak-kakak merancang yang jahat semua. Tidak aman. Tidak beres. Dia datang dari keluarga. Tapi apakah Allah membiarkan itu? Seolah-olah benar. Tapi justru dalam situasi yang tidak aman itu, Tuhan Allah membawa dia untuk belajar tentang rasa aman di tengah-tengah ketidaknyamanan itu. Dia belajar sesuatu dari situ. Tuhan membawa dia, perlahan-lahan dia menjadi besar. Tapi setiap kali dia dapat kedudukan bagus, kalau kita ikuti cerita Yusuf, Tuhan geser sedikit dia dari rasa aman itu. Biar dia terus terganggu. Biarkan dia terus terganggu. Lalu kita ambil kesimpulan dua ini. Satu, dia menderita sebelum menerima kuasa. Supaya terakhir kalimatnya menjadi luar biasa. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik bagi saya. Dia menderita. Dan kemudian dia menerima kuasa. Lalu cukup sampai situ? Tidak. Yang kedua, dia menemukan rasa aman sebelum dia diberikan keberhasilan yang luar biasa. Kenapa ini kemudian menjadi penting? Menemukan rasa aman dulu, baru diberikan keberhasilan yang luar biasa. Sebab pada saat kita berhasil sekalipun tanpa rasa aman, keberhasilan itu tidak akan pernah dinikmati dengan baik. Siapa boleh memiliki apa saja, tapi kalau dia tidak memiliki rasa aman dalam hidupnya, dia tidak akan pernah menikmati itu. Tidak akan pernah menikmati itu. Sebab apa? Yang berbanding lurus adalah saudara-saudaranya. Kenapa? Saudara-saudara Yusuf tidak aman. Dan dalam rasa tidak aman itu, mereka cenderung berpikir negatif. Jangan-jangan Yusuf hukum kita. Padahal Yusuf tidak hukum. Mereka berpikir negatif sekali. Kenapa? Karena masyarakat pada umumnya di situ berpikir negatif. Hukum-hukum di Timur Tengah waktu itu mengatakan gigi ganti gigi, mata harus ganti mata. Maka mereka pikir pasti Yusuf akan menghukum mereka. Pasti. Ternyata kenyataan itu terbalik sekali. Tidak. Tidak seperti itu. Lalu siapa yang menyesal sekarang? Mereka yang penuh curiga. Mereka yang berpikir negatif. Berpikir positiflah. Jangan berpikir negatif. Sebab apa? Berpikir negatif tidak banyak menolong orang. Kalau kita di sini berpikir positif atau negatif? Saya pun teman kurus, dia kurus sekali. Keluar dari Dutalia, ada satu ibu pakai tali satu, dan dia lihat saya pun teman yang kurus ini, dia lihat terus. Terus dia panggil, Adi, malam Adi bisa pergi rumah kok? Iya. Jam berapa? Jam 7. Tapi om malam lembur. Adi bisa pergi ke sana? Oh bisa. Kalau pergi, ini beta pu alamat dia kasih alamat. Jam 7 pas, ini kawan ketuk pintu. Selamat malam. Oh iya, mam tua buka. Mam tua bilang, langsung kunci pintu langsung kunci pintu.
Om di mana? Om baru saya keluar, nanti besok pagi baru pulang. Oh iya. Mau minum apa? Beta minum kopi sa tanta. Oh. Beta bikin kopi, Adip tolong buka pakaian semua. Buka pakaian semua. Ini anak buka pakaian semua, tanta datang bawa kopi, datang dengan anak kecil satu. Pas taruh kopi, tanta langsung bilang begini, di ini anak, itu. Kalau lulusan makan, lu pembadan ke ini om nanti. Terus dia tambah sedikit. Om, beta pu anak nih son biasa makan son mau betaku dia kurus makanya beta bawa om. Oke, jujur, tadi ada pikir apa, coy? Tadi kita pikir apa? Setiap kali omong buka pakaian, orang-orang di luar sana selalu berpikir pas. Padahal sekedar mau kasih tahu nanti kurus. Tapi terbiasa berpikir negatif, semua hal jadi buruk. Bahkan karena ketika semua hal jadi buruk, semua orang kita melihat buruk. Bahkan ketika dia pakai pakaian sekalipun. Janji, sebentar tulis di itu kertas, buang itu pikiran negatif. Kita bakar di luar sebentar. Yusuf, saudara-saudara begitu. Akhirnya, karena sering berpikir negatif, Yusuf berhasil, mereka tidak berhasil jadi budak. Kenapa? Berpikir negatif. Berpikir negatif. Saya pernah bilang dari mimbar ini, kita sering kali lebih dahulu berapriori. Pakai bahasa teologi mereka bilang ini orang suka apa lagi? Dia pun nama interpretasi. Interpretasi itu apa? Ada satu perempuan dewasa, laki-laki dewasa, bukan suami istri, masuk satu kamar, kunci pintu, kas mati lampu. Waktu dong dua kas mati lampu, saya datang bapak mama duduk semua di sini. Terus saya tanya, siapa dong di dalam itu kamar? Pasti ada yang bilang, Pak ini dan ibu itu. Oke. Pertanyaan kedua, dong ada buat apa? Orang yang suka berpikir negatif selalu akan mulai dengan bilang begini, tahu sendiri yang Pak. Tahu apa? Saya tidak tahu. Kenapa suruh saya tahu sendiri? Kalau omong tahu sendiri yang Pak itu positif atau negatif? Lebih baik kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Dong ada buat apa? Saya tidak tahu Pak. Lebih baik. Jangan coba tambah. Kalau mau tambah yang positif. Daripada bilang, tahu sendiri ya Pak. Lebih baik kalau saya tanya, dong ada buat apa? Saya tidak tahu Pak. Kemungkinan besar dong dua ada berdoa Pak. Lebih positif mana? Tambah yang positif. Setiap kali kita tambah yang negatif, menghancurkan. Menghancurkan. Sampai kapan kita mau jalan dalam sebuah perjalanan yang terus akan menghancurkan? Sampai kapan? Harus berani ambil keputusan, berhenti selalu punya pikiran yang negatif. Harus. Supaya kita belajar berpikir positif. Kalau tidak, tahu sendiri ya. Orang-orang begitu kalau mau omong tuh biasa dia bilang, orang-orang bilang, sudengar ko balom. Ada tahu ko sonde. Itu manusia lama. Tidak ada sekarang. Tidak bisa. Itu bagian pertama. Kedua, saudara-saudara Yusuf, mereka rasa tertuduh sekali. Tapi Yusuf juga rasa tertuduh. Kenapa? Kenapa saudara-saudara Yusuf tertuduh? Yang mereka omong itu tipu. Yakub tidak pernah bilang. Tapi supaya dapat pengampunan mereka bilang begitu. Tapi hati mereka tidak aman. Siapa yang mau coba-coba cari keuntungan pribadi, dia akan rasa tidak nyaman walaupun tampilannya aman. Dia tidak aman nanti. Kenapa? Karena persoalannya ada di sini. Persoalan ada di sini.
Kalau persoalan di sini, dia akan keluar di muka, keluar di tangan dan gerak tubuh. Kita benci orang yang tidak nyaman kita, bukan orang lain. Kalau saudara tidak mengampuni saudara yang tidak aman, orang lain aman. Siapa benci saya, setiap hari saya bilang, "Salam," dia punya hati yang tidak enak. Setiap kali dia dengar saya pun nama, dia akan bilang, Padahal sebenarnya kalau dia sayang dia pun diri, dia berhenti benci saya, dia akan aman. Dia mengampuni saya, dia aman. Kenapa? Makin kita tidak beres, kita terganggu sepanjang zaman. Tidak percaya? Saya kasih contoh di mana-mana. Kalau kita duduk begini, ada orang yang kita tidak suka, tiba-tiba dia masuk di situ, dia jalan tok 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 tok. Banyak orang yang tidak nyaman itu, coba lihat dia pun mulut dan dia pun tangan akan begini. Apa itu? Kadang-kadang 3, 1, 2. Bayangkan kalau itu orang pulang 40 kali ke sini. Siapa yang gila nanti? Jangan sampai kita pulang tangan begini terus. Soalnya berhenti. Berhenti. Harus berani berhenti. Harus berani berhenti. Kenapa? Kita yang susah. Coba Anda coba mengampuni. Anda bebas. Bebas betul-betul. Dia mau jalan lewat iko situ juga, saya biasa sah. Tidak apa-apa. Kalau tidak kita yang susah. Kita yang susah. Yusuf pun saudara-saudara begitu. Mereka yang kacau sendiri. Sudah berpikir negatif lagi. Masih dengan upaya untuk tipu diri. Tidak bisa. Kita tidak aman. Mau kita aman, berhenti. Kasih pengampunan itu. Kenapa? Yusuf mengajarkan itu bagi mereka, bagi saya dan saudara. Kenapa? Karena Yusuf bilang begini, ini bagian yang ketiga. Saya tidak punya hak menghukum saudara. Walaupun sistem di situ mengatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Yusuf bilang, saya tidak punya hak. Saya tidak punya hak. Ini sesuatu yang luar biasa karena Yusuf ingin memberi pesan yang punya hak untuk menghukum, yang punya hak untuk menilai, yang punya hak untuk menghakimi bukan dirinya, tapi Tuhan. Bukan dia, tapi Tuhan. Dan saudara tahu, ketika berhasil dia mengampuni mereka, dia pun saudara-saudara benar seperti kata firman. Mereka tanpa daya. Mereka hanya bilang, kalau begitu kami jadi budak saja di engkau, tidak apa-apa. Kenapa? Karena kekuatan dari pengampunan itu. Dia melihat hal-hal yang jauh lebih besar dari sekedar sakit hatinya yang dulu. Kenapa lebih besar? Karena dia bilang Tuhanlah yang menyiapkan untuk menolong bangsa ini. Kalau dia tidak tolong bangsa ini, dia akan marah mereka. Tapi dia juga tahu bahwa ini karena Tuhan merancang. Berpikir tentang sesuatu yang lebih besar, membebaskan kita untuk urus persoalan-persoalan kecil. Kenapa? Tidak penting. Karena ada tujuan yang lebih besar. Saya pernah kasih contoh. Kalau ada musuh di muka, pakai senjata, mereka siap mau lawan. Saya dengan Om Edwin pegang senapan dari sini mau perang di situ. Do merayap datang, kami merayap dari sini, pi pohon Natal, pi di situ. Kami dua merayap begini. Tiba-tiba Om Edwin injak betepuk kaki. Kira-kira beta marah kusonde. Karena ada musuh di sana, tidak ada waktu bagi saya untuk marah Om Edwin, walaupun kaki saya diinjak.
Tapi coba kalau tidak ada musuh, baru tiba-tiba Kak Epin injak betipu kaki. Minimal beta kami lusan ada mata kok. Minimal. Minimal. Tapi kalau kita berpikir ada sesuatu yang jauh lebih penting di muka, tidak ada waktu untuk urus itu yang injak kaki kiri kanan. Tidak ada waktu. Tidak ada waktu untuk iri hati. Tidak ada waktu untuk omong orang punama. Tidak ada waktu untuk bicara yang tidak jelas. Waktu sudah 2014. Yang aci semua sudah bisa jadi po. Bagaimana kita tidak pikir semua mati besok ini. Masih duduk omong orang. Susah. Pikir hal-hal yang lebih penting. Pikir hal-hal yang lebih penting. Orang yang bicara bertanggung jawab dan kurang bertanggung jawab itu lihat dari dia pun cara jelas. Kalau yang bertanggung jawab itu dong duduk 2-3 orang di bawah pohon kelapa dong omong. Itu pas kita sampai dong tetap. Berarti bicara betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau yang kurang bertanggung jawab dong duduk 2-3 orang dong pomim. Tiba-tiba ada orang satu datang dan bilang begini. Tapi di sini tidak ada yang begitu. Pikir sudah hal yang baik. Anggaplah besok tidak ada lagi. Walaupun kita rindu melihat fajar di besok pagi. Anggap hari ini hari terakhir bagi saya dan saudara. Anggap hari ini hari terakhir. Besok kita almarhum dan almarhumah semua. Supaya ada waktu ini kita pikirkan untuk hal-hal yang jauh lebih besar. Kalau tidak, kita punya andil untuk mengacaukan dunia ini. Persoalan di dalam diri. Kalau kita tidak urus dengan baik, pengampunan tidak akan keluar. Dan kita simpan kepahitan di dalam hidup kita. Kita rugi sekali karena kepahitan itu keluar di kita muka. Orang senyum baju kita senyum-senyum apa? Karena ada soal di sini. Kalau soalnya ada pada jiwa, minta maaf, kita tidak akan pernah menemukan itu di naf. Tidak akan. Kita tidak akan pernah menemukan itu di X. Itu. Tidak akan kita temukan. Karena soalnya di sini. Harus berani ambil komitmen sekarang. Kenapa? Karena itu begitu penting untuk menolong kita menatap tahun 2014 dengan penuh pengharapan. Kenapa? Di dalam pengharapan itu hanya ada 2 hal. Mujizat dan kasih. Mujizat. Iman membuat segala sesuatu mungkin. Mungkin. Iman membuat mungkin. Gunung bisa pindah di laut. Jalan di atas lautan api bisa. Iman. Tapi kasih membuat segala sesuatu menjadi gampang saja. Iman membuat mungkin segala hal. Tapi kasih membuat gampang segala hal. Tapi kalau sudah ada kasih barang gampang juga tuh bikin susah tambah. Kita belajar punya kasih. Karena kasih itu menolong kita. Jangan pikir orang lain dulu. Menolong kita lebih dahulu. Dan itu yang luar biasa. Saya rindu sekali. Sebagai hamba Tuhan saya ingin katakan kepada kita. Bahwa tidak pernah kebetulan berita firman Tuhan disampaikan bagi saya dan saudara. Tidak pernah. Dan kalau tidak kebetulan itu. Setiap firman tidak juga pulang dengan sia-sia. Harus ada hati yang tersentuh. Dan hati itu benar menyatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena Tuhan menyatakan itu buat saya malam ini. Saya tidak mampu Tuhan. Tapi saya minta Tuhan lembutkan hati. Biar saya belajar tentang kemurahan. Pengampunan. Kasih. Apa artinya saya menjalani hidup bertahun-tahun sampai penghujung tahun 2013 tanpa kasih. Dan memulai lagi tahun 2014 tanpa kasih. Segala sesuatu berakhir. Tapi kasih tidak akan pernah berakhir. Gunung-gunung beranjak segalanya. Dunia berakhir. Kasih tidak pernah berakhir. Minta maaf.
Jangan pernah sia-siakan orang yang kita kasihi itu ketika dia masih hidup. Sekarang waktunya. Kemungkinan besar besok dia tidak ada lagi. Atau mungkin kita yang tidak ada lagi. Lebih baik sekarang. Kita tundukkan kepala sekarang di hadapan Tuhan Allah. Kita mau angkat hati kita bagi Tuhan malam hari.